Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bebek-bebek Q, sobat muslim dimanapun kalian berada. Gue udah beramedere. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik, sehat selalu ya dimanapun kalian berada ya. Jadi hari ini kita lagi di mana nih? Jadi ini kita lagi sebentar ya. Kita ke bawah atau ke, tunggu ya, aku harus melihat maps. Kita karena lagi di suatu tempat yang aku juga nggak bener ya sih ya, kayaknya bener deh. Jadi kita lagi di jalan ini karena kita mau berkunjung ke salah satu teman aku, orang Indonesia. Kemarin dia tuh baru abis lahiran dan aku mau jengukin nih sama Alexa sama beberapa temen-temen yang lain. Cuman karena riweh pisan, jadi udah akhirnya kita berangkat sendiri-sendiri dan nanti ketemu di sana aja. Tuh bentar, aku masih harus memastikan kalau aku tuh jalannya bener. Karena ini pertama kali aku kesini dan ini adalah Oslo ujung, kayak aku juga nggak tahu di mana. Tuh kan salah. Untung aja belum jauh. Kayaknya aku harusnya nanjak deh ke sana. Ya Allah, perjalanannya ini akan tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita salah arah, kita berbalik lagi. Aduh. Jadi nggak apa-apa sih aku jalan supaya Alexa juga bobo. Nih dari tadi dia nggak bobo, tau gak sih? Nih Alexa. Ya jadi sekarang -1. Dan ini lagi nanjak, dan ini lagi dingin. Alexa belum bobo. Nanti kita bakal cerita-cerita sedikit ya tentang lahiran di Norway. Sekalian aku juga mau nanya-nanya sama teman aku dan lumayan ini. Gimana kemarin dia lahirannya, terus nanti kita sharing-sharing tentang lahiran aku juga. Ngomong-ngomong ya, mumpung aku belum lupa, ini tuh kita tuh kagak ada salju, Beb. Udah -1 gini di bulan Desember, gak ada salju sama sekali. Ini aneh banget, sumpah deh. Aduh, sedih banget loh. Aku nggak bisa bikin banyak video salju buat kalian. Padahal biasanya tuh kalau Desember tuh udah banyak banget, udah numpuk sampai banyak lah gitu. Ngomong-ngomong, tadi perjalanan kita pakai pertama naik bus, terus naik kereta, terus naik metro. Nah, tadi nggak sempat videoin pas di jalan karena riwah pisan. Nah ya udah deh, sekarang mau tutup dulu beneran nih. Nanti kita nyambung lagi nanti ya. Let's go. Sudah sampai, ini kayak gini ya Beb apartemennya. Jadi kita taruh ininya di sini. Ini ada box buat surat. Nah tadi kita masuk lewat sana, sudah nyampe. Jadi Alexa dari tadi nggak bobo. Ya kenapa Alexa nggak mau bobo sayang? Karena tadi kita bangunnya siang sih. Nah ini harus kita bawa. Nah ini mami bawa gembolan. Ada oleh-oleh sedikit buat temen aku. Nah sekarang kita mau naik ke atas, yuk, let's go. Yuk. Iya, let's go. Buka, taruh di tas mami. Masukin. Iya, pintar nak. Masukin ya nak ya, smoke-nya ya. Dah, masukin sayang.
Bamsunya juga masukin. Pinter anak mami. Ya, bagus Alexa. Yuk, let's go, jalan. Yuk kita ke rumah Tante Caca ya. Bus ya nak ya. Bus. Iya. Bus. Bus, ada bus bilang. Ada. Ada bus. Yuk Alexa, yuk naik ya. Kita mau masuk ke lift. Ayo Alexa naik, masuk sana. Nih kelakuan nih bocah Depok nih, nggak mau masuk tuh malah tiduran di depan lift. Emang lagi begini nih, lagi masanya. Yuk masuk yuk. Ada Tante Caca baik. Tante Caca punya es krim, mau nggak es krim? Es krim mau nggak sayang? Tante Caca punya es krim ya. Yuk tuh Tante Caca punya es krim. Ayo let's go. Yuk mami gendong yuk. Mami no. Iya mami gendong yuk. Kita udah di rumah teman aku yang mau nengokin bayi. Pakai langsung bikin susu mangga ya. Oh, mau Justin udah. Beb, kamu cepet banget. Ada apa sih? Kamu udah selesai nih. Ini duduknya jangan di bawah lah. Nggak apa-apa, ini enak. Masuk video nggak apa-apa ya? Ada temanku juga nih datang. Dia abis nitip. Bilang peluk tante dulu. Peluk tante. Lagi makan. Ya udah, malam dulu deh ya. Alisa mau yang mana? Mau roti atau mau apa? Mangga? Oh, mau enak banget di sini ya. Iya ya. Duduk. Alisa aku kasih es krim dikit nggak apa-apa deh. Soalnya giginya dia gusinya kayak lagi berdarah gitu, jadi langsung tadi datang minta es krim sama tuan rumah. Oke. Tamu yang nggak tahu diri nih langsung minta es krim. By itu last stok tau. Tuh stok lagi. Tadi buat smoothies ini. Oh es Di mix, krimnya. di mix. Smoothies vanilla. Kirain es krim bikin sendiri. Enggak. Tante. Belum di blending. Rotinya pakai roti ya? Kamu lahir tanggal berapa sih? Tanggal 11. Udah kayak mau November. iya. Ini tanggal, oh ini udah Senin. Digabung ya. 3 Roti sama es krim 3 udahlah minggu sehari. digabung aja biar dia ada es krimnya tuh. Mana rasanya? Rasanya aduh gila banget sih. Halo gitu. Kenalin dong Caca dari mana? Caca dari Lampung loh. Dari Bandar Lampung sih. Kotanya? Kotanya Bandar Lampung. Oh di Bandar Lampung. Aku tahu loh, Caca rumahnya deket Bambu Kuning nggak? Oh. Kan aku kan dulu kan deket rumah aku dan aku suka main ke Bambu Kuning. Jadi kan apa namanya, ayah aku aslinya orang Kedondong, kamu tahu? Pesawaran ya? Yes, Kedondong. Terus ibu aku Gedong Tataan. Oh iya. Tuh kan kita lagi ngomongin Lampung ya guys. Soalnya kalau kalian roaming ya, dan aku kangen banget sama Lampung. Ya Allah pengen banget Iya, ke udah Lampung. lama ya? Berapa Iya. tahun nggak balik? 10 kali ya. Terakhir kali pas ayahku meninggal. Jadi dimakamin di Lampung. Udah itu sampai sekarang belum pernah ke sana lagi. Pengen banget ke sana tapi nggak tahu deh gimana ya. Terus gimana Cak lahiran jadi tanggal? Tanggal 11 ya? Udah kayak nggak di planning kan? Enggak di planning. Oh HPL 10. 10. 10 posisi kamu masih di mana? Di sini. Masih di rumah? Di rumah. Enggak, 10 tuh belum kontak. Belum. Udah. Oh sih, iya nih tapi kamu cerita deh kayaknya yang udah mulai sakit-sakit kan? udah mulai sakit-sakit ya, tapi masih bisa di handle ya di rumah gitu. Karena kan kita nggak bisa sembarangan juga ya ke rumah Iya. sakit kalau di sini Iya. kan minimal bukan 4 Jadi Beb kalau di sini karena lahiran itu gratis, jadi kita kalau belum pembukaan 4 nggak diterima di rumah sakit. Jadi kita kalaupun pembukaan 1, 2 suruh pulang lagi tuh lagi ngap-ngapan tetap pulang gitu. Terus Caca dan nggak dikasih obat ya. nggak dikasih obat apapun, cuma dikasih Suruh sabar aja. suruh semangat aja. Suruh sabar. Nanti susternya bilang, iya aku tahu emang sakit gitu aja. Terus jadi pas tanggal 10 Masih di rumah, terus makin 10 sore gitu ada ya kayak tanda buat akhirnya bercak darah gitu ya. oh keluar akhirnya. Terus 10 sore. terus Nelfon rumah sakit,
disebutin gejala-gejalanya, masih tetap standby aja di rumah karena itu hal yang biasa. Ya kalau misalkan sampai pecah tuban baru kan gitu. Tapi karena makin malam kontraksinya makin tidak. Kamu pakai app? Iya pakai app buat Udah sering tracking banget kontraksi kan? ya. Berapa Setiap berapa menit? berapa lama gitu selama waktunya tiap kontraksi. Terus ya makin malam makin mau ke subuh udah nggak bisa tidur lagi pastinya. Terus sakitnya udah nggak karuan banget. Terus inisiatif nelfon lagi rumah sakit. Terus masih sebenarnya tetap di rumah, cuman kita insist gitu, kayak aku insist buat ke rumah sakit check up aja dulu karena udah emang harus dilebay-lebayin. Pokoknya di sini kalau nggak lebay rumah sakit nggak bakal terima, karena kalau kita masih baik-baik aja bisa nelfon, berarti itu artinya masih nggak apa-apa. Terus jam 4 subuh langsung ke rumah sakit, kebetulan kayak cuman 7 menitan dari sini. Berdua doang? Iya berdua doang gitu ya. Sampai rumah sakit walaupun masih kontraksi tetap bisa jalan dari parkiran. Masih jalan. Nahan sakit sih, cuma udah kayak karena emang harus jalan, udah jalan dari parkiran. Terus Berarti itu udah tanggal 11? jatuhnya tanggal 11. Iya, berarti cepet dong kamu. Terus 11 jam 4 subuh ya udah jalan tuh. Udah ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ada midwife-nya di bidannya bilang, kamu jangan expect deh, pasti nanti balik lagi. Kamu belum tuh melahirkan kok. Gitu. Kata bidannya langsung padahal tapi belum dicek. Belum, tapi endingnya tapi nanti saya cek dulu ya. Oh ya oke. Nah terus ketika dicek pembukaan dia kayak gitu, kamu udah pembukaan 6, udah on the way ke 7. OMG. Jadi emang udah on the way pembukaan ke 7. Berarti kamu hebat banget bisa tahan ya? 13,5 jam sih. 13 dan kamu di rumah, maksud aku, maksudnya kamu tahan di rumah. Iya. Kalau aku sih sebenarnya nggak sanggup banget. Waktu itu aku pas dicek pertama, aku ke rumah sakit baru 1, disuruh pulang lagi. Abis itu kata dia jadi ya. aku pulang karena emang masih 1 dan rasanya belum yang nggak bisa jalan. Aku bilang itu baru 1 padahal udah ke rumah sakit ya. Karena ada darah. Oh iya. Jadi aku telepon katanya yaudah datang aja. Terus aku bilang agak bau dan ada darah gitu kan. Terus akhirnya yaudah datang gitu jam 2:30 subuh. Abis itu tapi aku kabarin, tapi aku masih santai, kayaknya ini belum deh. Aku bilang aku tahu ini belum gitu. Terus aku bangunin si Botski. Pas aku bangunin, sayang jam 2:30 pagi kan. Terus ya kita kan udah nunggu jadi kita udah tahu kan kayak terus dia langsung loncat kayak terus padahal aku masih kayak it's okay. Terus dia kayak dia panik ya. Terus dia bingung kok aku masih santai ya karena aku tahu ini belum. Tapi aku feeling juga tetap karena sih. aku mau ke rumah sakit aja. Udah akhirnya aku ke rumah sakit ya baru 1, jadi suruh pulang lagi. Ya udah aku emang tahu ini belum waktunya. Terus dia bilang udah pulang aja. Subuh ya? Iya jam 4 lagi. Tapi aku langsung dicek sama dia dia udah cek dulu. Tapi emang aku tahu ini belum waktunya. Terus siang aku ke rumah sakit lagi. Itu aku masih 3. Hampir disuruh pulang lagi. Belum 4. Jadi 2 kali ya, 2 kali. Iya, tapi yang pas ketiga itu aku udah susah banget jalan. Demi aku udah ngesot. Karena kan aku ada masalah yang iya. Jadi aku udah ngesot. Aku udah bilang aku nggak mau pulang demi Allah. Ke parkiran aja udah jauh gitu kan. Nah tapi kalau aku nggak mau pulang pas di 3 itu Ule nggak boleh stay. Cuma aku doang. Tapi terus ternyata pas aku dicek lagi nunggu sampai malam, ternyata aku naik jadi 5. Alhamdulillah aku kayak jadi langsung stay. Jadi kalau aku pas 6 itu dan midwife-nya shock, kamu udah bukan 6, udah ke 7. Saya kaget loh, soalnya biasanya umumnya di sini tuh di setiap rumah sakit kalau udah bukan 6 tuh nggak ada tuh yang rapi, yang tenang. Pasti rambut udah aur-auran, terus udah emosian. Terus masih dandan? Enggak dandan, rapi aja gitu ya, kayak pakai jaket dan tenang kayak ya udah gitu. Aku sih kalau lihat foto aku najis talala kayak jelek banget. Nggak ada tuh foto yang bisa aku pamerkan. Jalan aja udah susah banget. Kamu hebat loh. Aku nggak tahu sih, pokoknya emang aku feeling kayaknya kita ke rumah sakit aja deh. Udah dari kontraksi timernya juga kayaknya udah makin deket nih gitu kan. 3 menit kan? Iya.
Beb, ini ibu lahiran, ibu yang baru lahiran udah begini dia masak. Cepet banget dia kayak nggak habis lahiran. Terus kita jemukin dia malah masak-masak. Coba harusnya nggak usah gini aja Chandra. Dia rajin banget. Gimana jadinya pas udah nyampe? Tonton kamu udah pembukaan 6. Dia nyampe rumah sakit udah pembukaan 6 ya. Terus Cak? Terus tuh ya awalnya kan tadi di underestimate ya, suruh pulang lagi. Terus setelah dicek ya udah pembukaan ke-6. Ya udah kan langsung siap-siap kan di ruangan gimana udah di prepare. Itu jam berapa? Itu ya jam 5-an subuh ya. Nunggu kan pembukaan selanjutnya. Tapi lama banget setiap kayak katanya kan kalau setiap pembukaan tuh Itu kamu udah nggak boleh pakai epidural emangnya? Nah, aku minta tuh. Nih ada satu lagi teman aku ya, tapi jangan nanti Aminya ya masuk ya. Ini dia satu lagi, dia datang ke rumah sakit udah pembukaan 10. Iya, saya langsung. Nggak, terus jadi Cak, kamu nggak boleh pakai epidural katanya. Nggak disaranin, bukan nggak boleh sih, lebih nggak disaranin karena pembukaan aku udah OTW pembukaan 7. Oh, udah mau ke 7 ya. Iya sih, katanya epidural itu akan works kalau pembukaannya masih di awal-awal sampai pembukaan 9. Which is ketika mau pembukaan 10-nya udah siap dari diri sendiri aja, dari diri sendiri. Aku pakai epidural, jadi guys, mungkin epidural tuh nggak biasa buat orang Indo, jadi tuh kayak bius gitu, disuntik di tulang. Jadi pas disuntikin itu ada kerasa kretak gitu. Tapi aku udah nggak peduli lagi karena sakitnya sakit kontraksi udah lebih sakit gitu, dan aku cuma pengen nggak sakit gitu. Nah terus jadi pakai epidural itu ngebantu banget kayak di bius lokal gitu, jadi nggak ada rasa kontraksi lagi. Aku bisa makan, bisa nelfon ibu aku kayak gitu. Nah si Caca ini udah nggak bisa karena katanya udah telat ya, udah mau ke 7. Jadi biasanya epidural itu dipakai dari 4 sampai 6 mungkin ya, karena dia udah mau ke 7 atau 5, 4 gitu. Berfungsinya sih sampai pembukaan 9. Iya aku gitu, beneran. Jadi pas aku 8 masih aman, pas 9 epiduralnya hilang. Jadi pas aku pembukaan jam 2 pagi, pembukaan 8 sampai jam 6 pagi aku ngerasain pembukaan 9 ke 10. Kakak pas ke rumah sakit pembukaan 3 kan ya? Masih 3. Terus pas 5 baru dikasih epidural. Terus pas sampai 8 masih aman. Pas 9 aku tuh sampai udah nambah lagi epidural, nambah. Oh iya? Nggak ada rasa, iya. Jadi udah ditambah setengah dosis lagi. Aku nggak pakai epidural judulnya sih. Jadi kan pertama 1 dosis, terus tambah setengah. Terus gimana tuh? Habis tanggal 7 udah Lama tuh. Lama. Jadi katanya kan kalau pembukaan pembukaan tuh kan 1 jam ya katanya. Nah, aku ternyata enggak. Dia lama banget, bisa kayak 3 jam. 3 jaman per pembukaannya itu. Jadi kamu lahiran jam 17.13. Jadi kurang lebih 13,5 jam dari pertama kali ya. Oh, dari jam 4 itu. 4 subuh ke sore. Oh ya, tapi kan itu belum dihitung yang dari rumah. Udah kontraksi juga. Oh iya belum. Iya. Kalau aku udah hitung 28 jam dari pertama kali sampai aku lahir. Enggak, itu di rumah sakit aja sih. Oh, itu maksudnya. Dan jadi aku nggak pakai tiduran dulunya, dan di sana ini udah natural birth aja. Jadi gimana kamu pas selama di rumah sakit kamu ngapain aja? Di rumah sakit mau makan bingung ya, nggak ada makanan dan nggak bawa bekal ya, karena itu kan subuh ya, jam 4 subuh, jadi nggak kepikiran juga. Kamu Jadi nggak rajin banget masak. Jadi nggak kepikiran nggak mau mau makanan makan. karena jam 4 subuh. Jadi tapi mertua aku sempat kirim makanan buat kita. Kamu enggak? Jadi kamu Enggak. enggak makan. Enggak. Oke. Jadi aku cuma makan dari rumah sakit kan, yang ngambil sendiri ya, self service roti doang sih, iris pakai selai. Tuh kita di rumah sakit emang ada makanan ya yang bisa kita Ambil ambil sendiri ya. Kayak ada kitchennya gitu kan ya. Ya udah sampai pembukaan 9 dan ganti shift tuh 3 kali. Oh ya, beda sama di Indo, shiftnya kan ganti tuh setiap 3 kali shiftnya. Jadi aku dari pagi subuh Udah orangnya ganti lagi. 3 kali ganti staff. Ngomong-ngomong, kita kalau di Norway lahiran itu nggak sama dokter guys. Jadi kita cuma sama bidan. Nah, jadi ini yang ganti ini bidan. Terus kalau misalkan lahiran kecuali emergency, kecuali kita mau sesar, itu baru pakai dokter kandungan. Tapi kalau kita lahiran biasa itu cuma sama bidan. Jadi biasanya yang nanganin kita dari awal itu 1 orang bidan. Terus nanti pas mau lahiran datang 2 orang lagi. Aku 1 orang
Oh kamu 1, aku 2. Jadi dia pegangin kaki kita kayak buat nge-push gitu. Nah yang bidan utamanya yang bantuin kita, dan itu nggak ada dokter kandungan. Jadi kalau di sini lahiran itu nggak kayak di Indo yang sama dokter yang kita check up. Iya, benar. Nggak ada. Jadi kita pas lahiran kita ketemu sama bidan yang kita belum pernah ketemu. Benar. Baru Iya. itu aja ketemunya. Iya saat itu aja. Jadi ya lillahi ta'ala aja ya. Pasrah. Bismillah aja. Kita nggak bisa minta dokter kayak di Indo yang check up setiap bulan, nggak ada. Udah ada kedekatan kayak bonding ya. Iya kalau nggak di ada, Indo kan. nggak ada. Ya kayak dok aku mau sesar, kita nggak bisa milih. Nggak bisa. Kita harus normal. Iya. Dan kalau sesar nih, amit-amit misalkan kita, Ada dokter yang bisa. iya itu pun dokter, dan kita bisa tunggu sampai 3 hari, 4 hari sampai kalau bayinya nggak keluar baru kita bisa sesar. Ya udah, yuk Beb, kita makan yuk pisang goreng. Nih Caca masak apa, Ca? Masak Ini adalah apa? Tekwan, karena Caca orang Lampung. Oh gitu Jadi ya, dia kayak ikan gitu ya, Sumatera ya, Sumatera. Sudah pisang goreng. Dan ini pakai repot-repot segala. Terus ini ada apa nih? Ada smoothie. Ini boleh kan tahu? Avocado smoothie. Boleh tahu itu avocado? Siapa? Ini buatan suami aku. Dia ada. Nah, ini. Wow. Yang buat tadi Yuk, dah kita mau makan-makan dulu. dari mertua aku. So Beb, sekarang kita lagi makan tekwan Lampung. Insya Allah enak sekali Caca. Tuh Alexa aja sampai makan tuh. Alexa juga doyan. Tuh, Alexa juga emak. Maaf ya, ini ada figuran di situ, jadi suaranya Alexa suka bihunnya aja ya. Iya, oh Alexa suka bihunnya aja. Kamu cewek apa? Oke. Cowok sih sayang? Iya, jadi kita lagi ngebahas aku bakal ke Indonesia. Terus si Caca nanya, Mbak kalau nggak capek sendirian bawa anak. 1 hari doang kok, nggak nyampe 24 jam, bahkan cuman 17 jam. Tapi setelah itu kita akan mendapat bantuan di Indonesia. Kan dijemput juga Iya, dijemput, semuanya dijemput, terus di Indo tadi pijit segala macam. Oh iya. Terus aku gak bakal megang Alexa sama di Indo. Jadi Neni-neninya ya? nenek-nenek dan tante dan aduh banyak lah pokoknya warga Depok yang dengan senang hati bakal jagain Alexa. Jadi aku pun bakal pergi ke Bandung, kemana gitu. Nah ngomong-ngomong, ini enak banget tekwannya. Aku kan juga Nambah orang lagi. Lampung. Orang Lampung, tapi dulu nggak suka tekwan karena aku tuh orangnya suka ngejudge gitu kalau dari bentuknya makanan apa sih itu gitu kan. Jadi aku nggak mau coba. Nah terus aku mau cerita juga ke kalian. Enak banget, ya Allah, Masya Allah. Ini kayak jadi mukbang ya kita. Ngomong-ngomong, kalau ibu-ibu lahiran di Norwegia, kalau ibu-ibu itu ibu RT, ibu rumah tangga nggak kerja, harusnya kalau misalkan dia orang Norway dan dia pendatang misalkan, tapi misalkan dia udah dapat permit, udah dapat izin tinggal, udah sama kayak orang Norway gitu, dia bisa dapat uang jebret sekali uang lahiran gitu, uang terima kasih sudah melahirkan anak gitu, sebesar 92.000 Bertahap nggak sih? enggak, jebret sih, Oke. langsung jebret dikasih. Bahkan temen aku sebelum lahiran udah dikasih. Oh iya. Jadi sebelum anaknya keluar udah dikasih. Jadi itu sekitar 130 juta something ya, pokoknya 130 juta something itu buat, itu tujuannya adalah untuk si ibu, bukan ibu belanja ya bunda ya, bukan ibu yang foya-foya gitu, tapi buat ibunya beli apa, Prepare buat baju bayi anak, ya stroller, segala macam kayak gitu. Nah, tapi buat ibu-ibu yang punya pekerjaan 100% atau 50% biasanya dapet cuti kurang lebih 7 bulan. Kayak aku waktu itu pas aku lagi kerja, aku kurang lebih dapat 7 bulan. Itu udah termasuk sama cuti cuti tahunan aku 5 minggu. Jadi sebenarnya 6 bulan plus 5 minggu gitu lah. Nah, terus setelah itu bapaknya juga bakal dapat sekitar, tergantung. Jadi gini, suami istri itu dapat sekitar 11 bulan 11 atau 10 bulan gitu ya. Nah, tapi kan kita punya 5 minggu itu bisa kita pakai juga gitu. Jadi total sekitar setahun lah gitu. Nah, itu dibagi, ibunya mau berapa, bapaknya mau berapa. Tapi minimal bapaknya harus dapat 3 bulan minimal. Karena
menurut orang Norway, bapak itu perlu banget bonding sama anak kayak gitu, Beb. Nah, selama 7 bulan itu ibunya bakal dapat gaji tetap kayak gajian biasa gitu, kayak kerja biasa, dan itu gaji bukan dibayar sama tempat kerja, tapi dibayar sama pemerintah Norway. Gitu, Beb. Ya. Jadi kalau anak di sini insya Allah dijamin banget. Insya Allah. So bebekku, abis ini kita mau pulang ya. Terima kasih buat kalian udah nontonin video kita hari ini, satu harian dari kampung kita sampai ke kampung orang. Jauh banget ini perjalanan. Nah, ini dingin di luar, sekarang minus berapa nggak tahu. Harus benar-benar hangat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. So, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Bye bye. Bye bye. Alexa. Halo Papa. Kita tadi ketemuan sama papanya Alexa. Dan sekarang kita lagi di jalan pulang. Riwah banget tuh pakai bajunya. Karena lagi dingin banget. Dadah Alexa. Dadah.